wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para ulama hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sebentar lagi orang tua kita akan berikan bayan. Ada beberapa adab yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an agar ada istifadah dalam bayan yang kita dengarkan. Pertama, Allah firmankan, "Fabashshir ibad." Berikan kabar gembira kepada hamba-hambaku. Siapa yang akan digembirakan oleh Allah ini? Alladzina yastami'una al-qawla. Mereka yang mendengarkan ucapan Al-Quran dibacakan, hadis Nabi SAW disampaikan, pembicaraan-pembicaraan yang baik disampaikan, dia dengarkan dengan tawajuh. Kemudian hasil dari pendengaran dia dengan konsentrasi, fayattabi'una ahsanah. Nanti mereka akan mudah untuk mengikuti, mengamalkan yang terbaik. Maka kita akan mudah mengamalkan hadis yang kita dengar kalau diawali dengan mendengarkan dengan tawajuh. Insyaallah kita niatkan demikian. Maka Allah katakan, ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaihikumul albab. Mereka lah yang diberikan hidayah oleh Allah. Jadi hidayah akan datang diawali dengan duduk kita dengan tawajuh. Kemudian yang kedua, Nabi sabdakan, hadirin, rahimallahu mura'an. Allahu akbar. Beliau sudah datang. Kita niat untuk menyampaikan tuan-tuan, insyaallah. Kita dengarkan, kita sampaikan pada yang lain. Boleh Pak yang jauh-jauh duduk Pak, jangan ada yang moto insyaallah. और उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वाली। Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan pedoman dalam kehidupan kita dalam perjuangan adalah millah Ibrahim alaihissalam, perjuangan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala memang ciptakan di umat adalah untuk mengikuti perjuangan atau cara hidup yang diajarkan, atau millah, pengorbanan hidup yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa patokannya millah Ibrahim adalah pengorbanan yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena lahirnya ini umat adalah berkat doa beliau, doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau diperintahkan oleh Allah membawa putranya Ismail bersama dengan Hajar, istri beliau radhiyallahu anhum alaihi wassalatu wassalam, maka hadirin subhanahu wa ta'ala, beliau pun waktu itu mendoa karena meletakkan anak di tempat yang tidak ada kehidupan. Curahan hujan pun boleh katakan tidak ada, padang pasir, bahkan gunung, batu-batuan belaka, tidak ada yang tumbuh. Inni askantu min dzurriyyati wadin ghairi zar'an inda baitikal muharram. Ya Allah, saya titipkan keturunan saya di tempat yang tidak ada pohon-pohonan tumbuh di sana. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, perjuangan bagi Ibrahim alaihissalam untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala harus meletakkan istri beliau bersama putranya yang masih bayi di tempat yang tidak ada kehidupan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam memulai pengorbanan beliau di sini. Dan beliau merasa bahwasanya hanya dengan bertiga saja, saya, istri saya dengan putra saya, belum cukup untuk perjuangan. Maka Nabi Ibrahim menengadahkan tangan, mendoa supaya dari keturunan Ismail alaihissalam nanti di tempat ini Allah Subhanahu wa taala akan wujudkan umatnya akan bergerak ke seluruh dunia menyampaikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, membawa kalimatullah ke seluruh permukaan dunia, ke pojok-pojok dunia. Maka hadirin Subhanahu wa taala diawali dengan pengorbanan, meletakkan istri dan anak di sana, kemudian berpisah dengan mereka. Beliau pun menayangkan doa, dan doa setelah berkorban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa beliau tadi agar nanti dari keturunan Ismail alaihissalam akan bergerak umat ke seluruh permukaan dunia untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau katakan wujudnya kita umat Nabi Muhammad SAW adalah pengkabulan daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam, supaya ini umat jangan bingung, jangan linglung untuk mengarungi kehidupan dia, memperjuangkan di agama yang telah dibawa oleh Nabinya Muhammad SAW, yang merupakan juga keturunan daripada Ismail alaihissalam. Maka pedoman ada, yaitu pedoman yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. सारी मखलूक को पालना है। Tadinya tinggal di negeri yang subur, di Palestina, di negeri Syam, dan anak pun baru lahir. Segala keperluan hidup cukup di sana, air, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala hantarkan Jibril alaihissalam untuk membawa Ibrahim alaihissalam ke tempat yang Nabi Ibrahim sendiri belum tahu tadinya. Maka beliau pun bawa putra dan istri beliau. Dalilnya malaikat Jibril.
berjalan melalui negeri Syam, Palestin, dari berjalan masuk Syria, masih subur, jalan lagi Jordan, masih subur juga. Di setiap persinggahan Nabi bertanya, wahai Jibril, di sini tempatnya? Jibril katakan tidak, terus lagi, masih subur lagi itu negeri. Di sini wahai Ibrahim kita berhenti? Tidak, terus lagi, dilewati sampai berakhir negeri Syam. Berjalan terus sampai di tempat di suatu lembah yang tidak ada kehidupan di sana. Tumbuh-tumbuhan tidak ada, berarti air pun tidak ada. Maka Jibril AS berikan isyarat, wahai Ibrahim, inilah medan perjuangan kamu sekarang. Heran Nabi Ibrahim AS, tadi di negeri yang subur, di tempat ini wahai Jibril saya harus letakkan anak dan istri saya, ya di sini. Bagaimana nanti keadaan mereka di sini? Tidak ada keluarga, tidak ada makanan sebagainya. Risau Nabi Ibrahim AS memikirkan nanti keselamatan anak dan istri. Jibril katakan, wahai Ibrahim, sebagaimana engkau risau dan risau memikirkan keselamatan, keperluan daripada anak dan istri kamu, Allah Subhanahu wa taala lebih akan mencukupi daripada apa yang kau fikirkan tersebut, wahai Ibrahim. Jangan khawatir, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Engkau memikirkan bagaimana makanan anak saya, keperluan anak saya, Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan lebih daripada apa yang kau fikirkan. Maka Ibrahim alaihissalam pun disuruh cepat-cepat tinggalkan ini tempat. Tidak sempat bermalam, 1 malam, 2 malam, atau sempat duduk memberikan kabar gembira, memberikan ketenangan kepada istrinya, wahai istriku tenang saja, nanti ada sahabat. Tidak sempat. Jangankan bermalam, berbincang-bincang saya nggak sempat, taruh di sini langsung pergi beliau. Heran sang istri, langsung dikejar. Wahai Ibrahim, kepada siapa kami ditinggalkan di sini? Nggak ada kehidupan, keluarga tidak ada, makanan tidak ada. Dan Nabi Ibrahim terus berjalan, tidak menengok istrinya lagi. Dikejar lagi, bertanya lagi, wahai Ibrahim, liman tatrukuna, kepada siapa kami ditinggalkan di sini? Tidak ada jawaban. Jangankan menjawab, memalingkan kepala saja tidak Ibrahim alaihissalam. Dikejar lagi, ternyata juga sama sikap Nabi Ibrahim begitu. Hadimah Subhanahu wa taala. Apakah begitu keras hati suami? Tidak. Ini perintah Allah. Akhirnya Siti Hajar merubah pertanyaan yang keempat, Allahu amaraka bihadza? Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Maka Nabi Ibrahim hanya tundukkan kepala, mengatakan ini adalah perintah Allah. Maka dengan tegar istri mengatakan, idzan lan yudayyana, kalau begitu wahai Ibrahim, pergilah engkau, Allah tidak akan sia-siakan kami. Hadirin Subhanahu wa taala, inilah awal daripada pengorbanan seorang nabi, hadirin. Dan Allah ingin nampakkan kudratnya nanti kepada Ibrahim, bahkan kepada semua manusia. Di tempat yang tidak ada kehidupan, tumbuh-tumbuhan tidak ada, air tidak ada, tapi di saat manusia betul-betul tawajuh kepada perintah Allah, melaksanakan hukum Allah, di sana nanti akan menampakkan bagaimana kudrat Allah atau perintah Allah kepada hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar jawaban ini perintah Allah, maka Siti Hajar radhiyallahu anha dengan tegar mengatakan, kalau gitu Allah tidak akan sia-siakan kami. Bagaimana seorang hamba tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang mencipta adalah Allah, Al-Khaliq adalah Allah, begitu Al-Malik. Yang mengontrol semua ciptaannya adalah Allah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi mencukupi keperluan daripada wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allah tidak berhajat kepada ciptaan. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Jibril yang besar tentu lebih ونشهد أن سيدنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Dan bukan hanya tempat mereka tahu, wa mustaudaah, di mana gudang-gudang untuk menyimpan rezeki mereka masing-masing, Allah tahu. Di mana makhluk itu berada, Allah tahu. Dan apa keperluan itu makhluk, di mana tempatnya, Allah juga Maha mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi daripada pandangan Allah. Begitulah tidak ada yang lepas daripada kontrolnya Allah Subhanahu wa taala. Semua dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
maka Nabi SAW sabdakan Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad dan dua faz. akan mengejar manusia. Wa mal Yang pertama, hayatud ajal yang dunya illa kalau sudah ajal mata'ul ghurur. akan menjemput dia walaupun diletakkan dalam kamar yang terkunci Wa qala begitu Allah rapatnya, tabaraka wa dalam tembok ta'ala, yang begitu hebat, bentengnya begitu hebat. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Rezeki juga kalau memang itu sudah milik dia, walaupun di Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. tidak bergantung kepada Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. la tahmilu rizqah Faman Allah yarzuquha wa iyyakum. ta'ifatum Berapa min banyak bani binatang-binatang tidak mampu untuk membawa rezekinya sendiri. Israel Jangan wa untuk mencari rezeki, kafarat membawa rezekinya nggak bisa. ta'ifah. Allah yarzuquha, Allah yang beri rezeki Fahiyya kepada mereka. alladzina Bukan hanya kepada mereka saja, amanu ular yang wa buta saja nggak bisa bergerak. Allah sudah tentukan rezekinya. zahirin. Allah akan sampaikan rezekinya kepada itu ular yang mati dari buta tadi. Wa iyyakum, dan kepada kamu juga wahai मेरे manusia. मोहतरम बुजुर्गो Bahkan दोस्तों और bukan hanya kamu भाइयों, istri kamu juga mencukupinya. Bayi yang ये masih dalam हमारा rahim मजमा istrimu, बहुत ही kami काबिल juga akan मुबारकबाद menyampaikan rezeki मजमा kepada है mereka. कि अल्लाह जल जलालुहु व नवालुहु ने इस मजमे को बहुत बड़े काम के bahwasanya लिए Allah yang memerintahkan मुंतखब suami फरमाया है और aku बहुत di बड़े sini. काम की निस्बत Walaupun अता asbab फरमाई. kehidupan tidak ada curahan hujan, Bismillahirrahmanirrahim. tidak ada air yang mengalir, tapi Nahmaduhu wa Allah nusalli pasti wa akan nusallimu mencukupi kepada ala aku selama rasulihil karim. ini adalah perintah Amma Allah ba'd. Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, Maka Nabi Ibrahim AS mulai memalingkan badan beliau, bergerak dan bergerak tadi, dipanggil tidak terkesan, terus berjalan sampai akhirnya Siti Hajar katakan, kalau begitu silakan kau pergi, Allah tidak akan sia-siakan kami. Berjalan dan terus berjalan tadi sampai terhalang oleh gunung, pandangan pun tidak terlihat lagi, sehingga beliau pun membalikkan badannya menghadap itu gunung, mendoa. Maksudnya setelah enggak melihat lagi anak dan istri, baru beliau mendoa, membalikkan badan, mendoa, ya Allah, Allahumma inni askantu min dzurriyyati biwadin ghair zalika baitikal muharram. Ya Allah, saya titipkan daripada keturunanku nanti di sisi rumahmu, di samping Ka'bah. Hadir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Ibrahim tidak berdoa di depan anak dan istrinya tadi? Supaya anak dan istri jangan sampai tawajuh kepada Ibrahim alaihissalam. Dan juga hadirin Nabi katakan bahwasanya doa bi zuharil ghaib mustajab. Doa di saat orang yang didoakan tidak melihat kepada yang mendoa, maka itu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sengaja Nabi Ibrahim mendoa di balik gunung sana. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, beliau mendoa agar nanti dari keturunan Ismail alaihissalam ada dikirimkan oleh Allah zuriya akan berjuang liuqimus shalah. Bukan tujuannya untuk hebatkan, menjadikan negeri Makkah negeri yang subur dengan tanaman pertanian, tidak, tapi tujuan utama diletakkan anak keturunanku di sini adalah untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, liyuqimus shalah, agar mereka melaksanakan hukum-hukum Allah, menegakkan salat, beribadah, dan dari tempat ini akan menyebar ke permukaan dunia, ke pojok-pojok dunia, menyeberang laut, mendaki gunung, menembus itu hutan untuk membawa ini kalimat. Bahkan kalau terbuka sampai ke langit pun ini umat siap untuk pergi membawa ini agama Allah Subhanahu wa taala. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuannya tadi adalah bagaimana umat yang keturunan Ismail yang akan lahir di samping atau yang di Mekah nanti siap untuk berjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka lahirnya kita sekarang ini juga Nabi kita Muhammad SAW berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam, di samping mendoakan agar diwujudkan umat, beliau juga mendoa agar diutus seorang nabi akan membimbing ini umat. Maka beliau mendoa, wa ba'athim rasulan minhum yatlu alim ayatika wa yu'minul kitabul hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kirimkan nanti untuk umatku ini atau umat yang akan datang nih seorang nabi yang akan membimbing mereka. 3 doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tugas itu Rasul, yaitu pertama yatlu ayatika, yang akan membacakan ayat Allah, mendakwakan agama Allah, kemudian memberikan juga ta'lim dan juga tazkiyah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi adanya ini umat, adanya Rasulullah SAW adalah berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikabulkannya doa Nabi Ibrahim alaihissalam setelah beliau berkorban, maka ini umat pun wujud sekarang di permukaan. Begitulah dengan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ini umat sudah dirancang oleh Allah untuk bergerak dan bergerak. Apapun yang mereka miliki nantinya,
senantiasa siap dikorbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan hartanya, dirinya, bahkan keluarga pun siap dikorbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ini umat memang Allah siapkan menjadi umat yang jangan sampai terkalahkan tujuan hidupnya oleh keperluan hidup. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, qul ikana, ini khitab untuk ini umat. Qul, katakan wahai kekasihku Muhammad SAW pada umatmu nih, hasil doa Nabi Ibrahim AS. In kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. 5 nih, katakan kalau sekiranya ayah-ayah kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, istri-istri kamu, keluarga kamu, wa amwalik taraktumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakinun taradawnaha, begitulah harta-harta yang kamu terus kejar dan perdagangan kamu yang akan takut akan ruginya, dan rumah-rumah yang kamu cintai. Benda yang 8 yang dimiliki oleh manusia ini, ternyata habba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fisabili, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul dan perjuangan di Allah, fatarabbasu, maka tunggulah akan datang azab. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tidak akan berikan hidayah kepada orang fasik. Ini umat disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siap mengorbankan apa saja diinginkan oleh Allah, mengorbankan cintanya, bahkan bukan hanya harta saja, siap berpisah dengan ayah, anak, istri, siap berpisah dengan segala-galanya untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, dan ini sudah terbukti ketika Abdurrahman putranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, setelah beliau masuk Islam, mengatakan, wahai ayah, dalam perang Badar, waktu itu Abdurrahman masih ikut kaum Quraisy dalam tentara kafir, dia katakan, wahai ayah, dalam perang Badar saya telah melihat engkau dan pedangku bisa untuk menembas engkau, tapi karena engkau adalah ayahku, aku tidak kerjakan itu. Maka Abu Bakar katakan, wahai anak, waktu itu kamu kafir, walaupun kafirnya tidak sekuat kafirnya seperti Abu Jahal, Abu Lahab, kaca kafir, tapi walaupun demikian, kalau sekiranya aku melihat kamu tadinya, maka tidak ada yang mampu untuk menghadang pedangku, pasti akan aku tebaskan kepada kamu, untuk membuktikan bahwasanya karena kamu berada di pihak kafir, perasaan cinta kepada anak tidak boleh menghalang pedangku untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin, para sahabat Nabi telah membuktikan untuk meninggikan agama Allah. Kalau sekiranya anaknya memusuhi ini agama, maka tidak ada yang menghalang pedang mereka untuk menebas lahir itu anak. Dan hadirin Subhanahu wa taala, semua sahabat Nabi telah membuktikan kecintaan yang murni kepada Allah dan Rasul, perjuangan melebihi daripada yang 8 yang disebutkan tadi. Nabi kita Muhammad SAW telah sabdakan, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, saya adalah nabi yang terakhir, tidak akan datang nabi sesudah aku nanti, dan kalian adalah umat yang terakhir, tidak akan datang umat setelah kalian nanti. Jadi Nabi kita Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir, dan kita juga adalah umat yang terakhir. 200.000 orang nabi lebih kurang hadirin, dan setiap nabi punya umat masing-masing, berarti 200.000 umat. Dan ini umat ada umat yang ke 200.000 yang terakhir Allah ciptakan. Tapi beda antara ini umat dengan umat yang dahulu. Kalau umat dahulu dibina oleh nabinya hanya untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan hukum-hukum Allah, menjauhi larangannya. Sedangkan ini umat dibina oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah. Di samping untuk beribadah, juga meneruskan kerja 200.000 para anbiya alaihi wasallam. Di samping mengamalkan perintah Allah yang namanya ibadah, juga membawa ini kalimat ke seluruh penjuru dunia. Jadi ini umat memang dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya dengan doa Ibrahim alaihissalam, dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW untuk melanjutkan kerja Nabi selain beribadah juga berdakwah. Maka hadirnya melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan 2 panduan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada umat. Kepada Nabi kita Muhammad SAW yang akan membimbing ini umat, Allah katakan, an tabi' millata Ibrahim hanifa, wahai Muhammad SAW, ikuti millah Ibrahim alaihissalam, ikuti perjalanan Nabi Ibrahim AS, pengorbanan Ibrahim AS. Dan kepada kita umatnya juga Allah katakan, fattabi'u millata Ibrahim hanifa, wahai umat, sebagaimana nabimu ikut millah Ibrahim, kamu juga harus ikut millah Ibrahim AS. Tidak ada kejayaan, keberhasilan dalam melaksanakan ini tugas kecuali kalau kita berpanduan kepada pengorbanan atau millah Ibrahim AS. Apa itu millah Ibrahim AS? Perjalanan kerja pengorbanan Nabi Ibrahim AS pertama adalah membersihkan hati selain daripada Allah. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan
wa ma ana minal musyrikin. Aku hanya hadapkan wajahku, hadapkan hatiku kepada Allah yang menciptakan alam ini semua, hanya condong kepada Allah, dan aku bukanlah orang musyrik. Jadi perjalanan Ibrahim AS pertama adalah membersihkan hati kepada selain Allah. Hanya Allah yang ada di hati. Apapun yang ada di permukaan dunia ni, baik semut yang kecil tadi atau makhluk yang besar, Jibril AS semua adalah makhluk, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali dengan izin Allah. Sebagaimana semut yang kecil berhajat kepada Allah, sama Jibril yang besar juga berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hadir apa yang terhampar di bumi ini, begitu yang di langit sana, bulan, bintang, matahari, mereka tidak bisa bergerak, tidak bisa berhenti kecuali berhajat kepada amarnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan matahari berdiri sendiri, bulan, bintang tidak, tapi diedarkan, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahkan itu semua makhluk tadi bagaikan tanah saja. Walaupun tanah tadi dibentuk-bentuk menjadi gedung, menjadi istana, menjadi villa, sebagaimana hamparan tanah tidak bisa memberikan manfaat, sama itu villa, gedung, istana juga tidak bisa memberikan kesenangan, keselesaan kepada seseorang. Kalau Allah tidak menghendaki, sama saja tidur di atas pasir ataupun di villa yang sangat hebat sana, karena itu adalah tanah yang dibentuk. Sebenarnya ini tanah yang terhampar, tapi pada prinsipnya adalah tanah saja. Begitulah dari tanah diolah tempayan, maka yang namanya tempayan tidak ada isinya apa-apa, kosong. Hadirin Allah, isi daripada tempayan tadi akan menentukan. Sama ini semua alam adalah sebagai wadah saja. Kalau ada perintah Allah dalamnya, baru ada makna daripada itu tempayan semua. Tanah dibentuk menjadi boneka, main-mainan, maka sama saja suatu saat akan kembali jadi tanah juga. Sebagaimana tanah tidak berharga, tidak bermanfaat, sama itu boneka dibentuk, main-mainan, bermacam-macam mainan daripada tanah juga tidak bisa memberikan kemanfaatan, kemudaratan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dibersihkan daripada hati-hati kita. Bahkan sebagaimana semut tidak bisa bermanfaat, Jibril yang besar, semua malaikat juga tidak bisa memberikan manfaat kecuali daripada izin Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita bersihkan hati kita, jangan sampai terkesan kepada ancaman ataupun tawaran, karena makhluk tidak bisa memberikan bahaya tanpa kehendak Allah, dan tidak bisa memberikan manfaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disuarakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bergerak di hari-hari awal di kota Mekah membawa ini agama. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflih. Wahai manusia, camkan, ucapkan, tanamkan, hunjamkan di hati kalian, la ilaha illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberikan manfaat mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana Nabi Ibrahim SAW bergerak, pertama membersihkan hati dari selain Allah, tanamkan hanya kebesaran Allah. Sama Nabi kita Muhammad SAW sebenarnya perintah Allah tadi, anittabi' millata Ibrahim hanifa, ikuti millah Ibrahim. Maka yang pertama kali disuarakan oleh Nabi kita Muhammad SAW kalimat tauhid, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan, kematian adalah hak patennya Allah. Allah yang menciptakan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menghidupkan Allah, yang mematikan juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, semua berasal dari tanah dan akan kembali dari tanah, akan jadi tanah. Tapi di antara dua kejadian, di antara kehidupan dan kematian, Allah bentuk yang bentuk sekarang untuk menguji kepada kita hadirin. Padahal semua adalah asalnya apa dan akhirnya apa. Di antara awal dan akhir tadi Allah bentuk dalam bentuk-bentuk sekarang ini. Sebagai manusia dibentuk-bentuknya begini, dijadikan dia sebagai menteri, sebagai duta, sebagai pedagang, petani, tentara, polisi. Itu semua ujian. Begitulah tanah akan kembali jadi tanah, jadi villa sekarang, ujian. Begitulah hadirin Subhanahu wa taala, mobil daripada tanah kembali juga akan jadi tanah, diuji dalam bentuk sekarang ini. Jadi apa yang Allah menjadikan sekarang dalam bentuk dalam pandangan kita sekarang itu ada ujian. Apakah hati kita tertuju kepada Allah atau kepada benda-benda yang dibentuk dalam waktu sementara saja tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidupnya seorang atas kehendak Allah, matinya seorang juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ingin hidup dan hidup, tapi Allah matikan, maka kematian menjemput dia. Ingin segera mati, enggak mau lama-lama hidup, tapi kalau Allah tidak inginkan, tidak akan mati dia.
Berapa banyak kejadian satu orang kadang-kadang sudah pening dia kepala dia menghadapi kehidupan, frustrasi dia, naik ke lantai 4 atau lebih, dia lompat ingin segera mengakhiri kehidupan, dan di bawahnya ternyata anak muda yang sedang jogging ataupun sedang naik sepeda olahraga ingin sehat. Ternyata orang yang ingin mati tadi lompat tertimpu kepada anak muda yang ingin sehat tadi, yang ingin mati malah hidup, yang ingin hidup malah mati. Berapa banyak kejadian dan kejadian terjadi, bukan cuma satu, sekian banyak hadirin. Hidupnya secara atas kehendak Allah, matinya juga suatu saat atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin mereka Allah ingin tahu bagaimana hati kita, apakah terarah kepada Allah atau tidak. Sakit datang, Allah ciptakan memang obat, tapi itu obat ujian. Apakah saat sakit datang kita langsung pergi ke masjid menghadap kepada Allah, maka ketika kakinya langsung melangkah ke masjid mendoa kepada Allah, itulah berarti alamat iman ada di hati dia. Tapi ketika sakit datang langsung pergi ke apotek, langsung pergi ke rumah sakit mencari dokter, mencari obat, itulah tanda kemunafikan ada di hati dia. Bukan kemunafikan, kesyirikan ada di hati dia, beliau katakan. Jadi alamat dia tersebut beriman, kemana dia melangkahkan kakinya. Kalau dia melangkahkan kaki langsung ke masjid minta kepada Allah, berarti dia beriman. Sementara kalau dia lupa kepada Allah, lari langsung ke dokter, langsung ke itu benda, berarti itulah alamat kemusyrikan ada di hati dia tersebut. Makanya Allah ingatkan dengan sentuhan yang lembut, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkan kamu lalai kepada Rabb kamu, Tuhan kamu? Ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapa kau kamu meninggalkan Rabb kamu yang maha dermawan, maha pemberi, maha mulia? Kau lari kepada itu semua meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal siapa Allah? Alladzi khalaqaka, dia yang menciptakan kamu. Alladzi khalaqa fasawwak, bahkan juga membentuk kita dengan bentuk yang baik. Fa'adalak, tepat di mana Allah letakkan mata, kaki, telinga, hidung, enggak ada yang salah. Kenapa Allah yang telah membentuk kamu, menciptakan kamu, membentuk dalam bentuk yang paling baik kamu tinggalkan? Dan siapa yang kamu pergi tersebut? Siapa mereka? Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kamu semua adalah fakir. Semua manusia adalah fakir, makhluk semua fakir. Wallahu wal ghaniyul hamid, sedangkan yang maha kaya, maha terpuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu harus pergi kepada mereka? Padahal orang yang kamu sangkakan akan menyelesaikan permasalahan kamu, dia akan mengulurkan tangannya kepada kamu, hati dia juga di tangan aku. Kamu silakan pergi melangkah ke tempat dia, tapi hati dia di bawah kontrolnya aku. Kalau aku inginkan, aku gerakkan hati untuk memberi kamu, tapi kalau aku tahan, maka dia akan menolak kedatangan kamu juga. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah ujian atas iman kita. Di saat-saat kita melihat kebenaran-kebenaran yang ada, melihat bahwa itu semua adalah di antara kehidupan dan kematian, dan itu dibentuk oleh Allah menguji kita. Apakah kita berlari kepada Allah atau berlari kepada itu makhluk? Maka millah Ibrahim alaihissalam mengatakan, inni wajjahtu wajhi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Hanya mengarah kepada Allah, hatinya condong kepada Allah, tidak condong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, perlihatkan kepada aku bagaimana engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati ini. Maka Allah kata, alam tu'min, tidak percaya engkau Ibrahim kepada aku? Nabi mengatakan, bala. Alam tu qala bala walakin yatman qalbi, tidak ya Allah, aku tetap percaya kepada engkau, yakin engkau yang mematikan, engkau yang menghidupkan, dan tidak ada keraguan. Tapi aku ingin melihat dengan mataku sendiri supaya lebih tenang lagi jiwaku ini, melihat bagaimana kudratullah nampak di depan mata beliau tersebut. Tadi hanya mendengar saja Allah yang berkuasa segala-galanya, sekarang ingin melihat bagaimana kekuasaan Allah, kudratullah di depan mata beliau. Maka Allah kabulkan, wahai Ibrahim, ambil 4 ekor burung dari hutan sana, 4 macam burung jenis unggas. Kemudian yaitu burung merak, merpati, gagak, dan ayam. Nabi Ibrahim pun cari 4 ekor burung tersebut. Arahan daripada Allah, sembelih semua 4 burung tadi, disembelih. Kemudian Allah katakan, fasurna ilaik, cencang-cencang itu burung tadi, disembelih. Setelah mati semua, kepalanya disimpan masing-masing 4 tadi. Kemudian badannya semua dicencang-cencang sampai menjadi daging-daging sangat kecil sekali. Campur wahai Ibrahim semua tersebut. Kemudian Allah katakan, letakkan setiap bagi-bagian tadi di setiap gunung. Setelah dicampur 4 ekor burung tadi, dibagi lagi 4, letakkan di masing-masing gunung. Sekarang wahai Ibrahim, perhatikan bagaimana kudratku. Panggil satu persatu. Maka Nabi Ibrahim semua memanggil, wahai burung merak, datang kemari.
nampak di depan mata Ibrahim alaihissalam. Pertama, tulang-tulangnya mulai bangkit dari 4 penjuru tadi, berkumpul. Kemudian daging lagi berkumpul lagi membalut itu tulang. Kemudian kulitnya pun juga mulai menyeliputi itu daging tadi yang telah membalut tulang. Kemudian bulunya pun juga berkumpul. Lantas sayapnya lagi. Kemudian kakinya sehingga terbentuk menjadi seekor burung merak tadi. Sedangkan kepalanya di tangan Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi berpanggil, wahai merak, sini mendekat pada aku. Burung merak mendekat dan bergerak. Terbetik di hati Ibrahim alaihissalam, bagaimana aku kasih kepala burung yang lain. Maka ketika burung merak mendekat, dikasih kepala merpati, nggak mau dia mundur dia. Dikasih kepala gagak, nggak mau juga. Kepala ayam juga nggak mau juga dia. Tapi ketika diletakkan kepala, itu burung merak sini langsung nyambung dan bergerak, berjalan lagi dia. Begitulah yang lain semua sama seperti yang demikian. Maka Nabi Ibrahim melihat betul-betul bagaimana Allah Subhanahu menyatukan itu tulang, daging, begitu pula kulit, bulu dan sebagainya. Bahkan Allah satukan kembali itu badan dengan kepalanya. Puas Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berikan sentuhan lagi, wahai Ibrahim, coba lihat, ketika kepalanya di tanganmu, matanya, telinganya, semua di kepala, di tangan kamu, dan itu burung merak badannya saja, tidak ada mata, tidak ada telinga, tapi dia mendatangi kamu. Dengan alat apa dia bisa mendengar, wahai Ibrahim alaihissalam? Dia nggak punya telinga, tapi mendatangi panggilan kamu, wahai burung merak, datang kemari. Wahai Ibrahim, ketika kau letakkan kepala ke itu burung merpati, ayam atau gagak, dia nggak mau datang. Dengan apa dia melihat? Matanya ada di kepala kamu pegang, nggak punya mata, tapi dia bisa menolak selain daripada kepala dia. Dengan apa dia? Maka bila katakan hadirin, kita nafikan semua apa yang kita lihat, bahkan nafikan diri sendiri. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, itu yang kita lihat. Tapi hendaklah kita pahamkan, walaupun mata ada, tanpa ada izin Allah mata tidak bisa melihat, dan telinga ada, tanpa kehendak Allah, tanpa ada amal Allah, maka telinga tidak bisa mendengar. Sampai di sana hendaklah kita nafikan, mata tidak melihat, telinga tidak mendengar kecuali ada amarnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah keyakinan terhunjam demikian, melihat singa sama dengan melihat boneka. Nafikan mata kita. Maka Nabi telah sabdakan, innama yusallatu ala ibn Adam ma khafa ibn Adam. Sesungguhnya dikuasakan kepada anak Adam apa yang ditakuti oleh anak Adam. Kalau anak Adam tidak takut kecuali hanya kepada Allah, maka Allah tidak akan tanamkan rasa takut, maka segala sesuatu tidak akan bisa menguasai dia. Dia melihat singa, kalau dia ada rasa takut kepada singa, maka singa akan merekam dia, singa akan menakut-nakuti dia. Tapi kalau dia tidak terkesan dengan itu singa, maka singa akan tunduk kepada dia. Safinah radhiyallahu an, Maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba sahaya Nabi yang dimerdekakan oleh beliau, berjuang dan berjuang, ternyata kapal pecah, tersasar dia sendiri di hutan. Seekor singa akan merekam dia. Dia katakan, wahai Abul Haris, wahai singa, kamu tahu siapa saya? Saya adalah khadimnya Nabi SAW yang sedang perjuangan agama, sahabat Nabi SAW. Jangan main-main dengan saya. Carikan di mana saya punya teman. Maka singa yang mau menerkam berbalik badan menjadi dalil untuk keluar hutan. Di saat Safinah hatinya hanya takut kepada Allah, maka singa yang berusaha untuk menakut-nakuti dia sekarang tunduk berjalan atas perintah Safinah radhiyallahu anha. Sesampainya di luar hutan sana, dia tunjukkan di mana kawan-kawannya tadi. Akhirnya itu singa pun melambaikan ekornya mengucapkan sayonara. Allah mampu untuk tundukkan singa tadi hati Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika hatinya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Inilah iman yang telah dibentuk oleh Nabi kepada di hati-hati para sahabat radhiyallahu anhum. Dan beliau katakan bentukan iman tadi lagi-lagi di medan dakwah di masjid. Maka para sahabat Nabi hati Allah Subhanahu wa taala, setelah iman mereka terbentuk, nampak alamat iman. Jadi datangnya iman dalam diri seseorang, kelihatan nanti penampilan, pelahiran daripada iman itu nampak. Dikatakan dalam pepatah yang beliau ucapkan dari bahasa Urduni, kalau sudah tiba musim dingin pasti akan datang selimut tebal. Maksudnya musim dingin yang akan menghadirkan secara otomatis. Enggak mungkin orang beli selimut tebal tanpa ada musim dingin tersebut.
Maka bukti adanya iman seseorang nanti ada alamat dia. Di antara alamatnya hati orang itu beriman yang tadi dia suka menjemput nyawa. Dan beliau katakan tadi, al-iman yataghadza bil masaib. Iman ini akan mendapatkan gizi hadir, kekuatan tubuh dia nih dengan banyaknya kesusahan-kesusahan. Maka terbinanya iman seorang ketika dia mendapatkan tantangan-tantangan dan dia hadapi tantangan semuanya. Bagaimana terbinanya tadi adanya keimanan dia tersebut karena dapat tantangan. Bila radhiyallahu iman dia nih semakin hari semakin matang karena ada tantangan dan tantangan. Tidak mungkin iman kita akan bertambah kuat, tambah hebat kalau tanpa adanya kesusahan-kesusahan dalam kehidupan. Jadi iman dengan ujian adalah saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala digeret ke tengah padang pasir sana, diletakkan batu yang besar di bawah terik matahari, tapi beliau katakan ahad, ahad, ahad. Jadi matangnya imannya Bilal ini ada karena adanya tantangan, ujian demi ujian dihadapi. Begitulah sahabat-sahabat Nabi yang lain. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka dengan adanya ujian dan ujian yang mereka hadapi, terjadilah perubahan-perubahan dalam sikap mereka tadi. Yang tadinya saya katakan gara-gara onta orang lain minum di sumur dia saja marah, dibunuh itu onta, pemilik onta marah sehingga dibunuh itu orang, sampai saling membunuh. Begitu lamanya sehingga ribuan orang telah korban gara-gara onta minum di tempat orang lain saja. Tapi setelah iman terbina, Masya Allah, dia siap haus untuk saudara-saudaranya tadi. Begitu pula hadirin Subhanahu wa taala, kekerasan hati dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua adalah pemberian dari Allah. Fabima rahmatin minallah linta lahum. Hanya dengan adanya rahmat Allah engkau jadi lembut wahai Muhammad. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi fadhul hawli. Kalau kamu kasar, bicara kasar, hati pun keras, mereka akan lari pada kamu. Fa'fu anhum wastaghfir wa syawirhum fil amr. Sifat-sifat yang mulia adanya kelembutan. Begitu pula adanya mau memaafkan, bahkan juga memohonkan ampun kepada orang berbuat salah. Mengajak mereka lagi untuk sama-sama bermusyawarah. Ini sifat hadirin yang didapatkan hasil daripada pengorbanan-pengorbanan, maka diberikan sifat oleh Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun lamanya dibawa para sahabat Nabi dalam pengorbanan. Susah memang merubah masyarakat. 360 berhala mereka sembah, bukan cuma berhala satu, 360 berhala. Maka ketika diajak kepada Tuhan yang satu, mereka heran. Aja'ala alihata ilahan wahidan inna hadza lasyai'un ujab. Kok aneh ini orang? 360 berhala saja tidak bisa menyelesaikan masalah kami, apalagi cuma satu Tuhan saja. Tapi disuarakan terus Nabi kita Muhammad SAW. Maka ternyata betul sirna itu 360 berhala terhunjam hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua didapatkan kapan? Dengan mujahadah, kesusahan, berkorban. Kalau dalam keadaan kita tenang, santai, tidak mungkin iman akan terhunjam. Jadi kesimpulannya hadirin, itulah nilai Ibrahim alaihissalam. Pertama, pembentukan iman. Kemudian yang kedua, hijrah, berpisah dengan anak dan keluarga, sebagaimana beliau harus berpisah dengan ayahnya, meninggalkan biasa. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum setelah membentukkan iman, mereka berpisah dengan anak dan keluarga, pergi berhijrah untuk mewujudkan bahwasanya mengikuti perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiga, berjihad, hembuskan nyawa, habiskan betul-betul, jangankan harta, diri juga siap untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap para sahabat Nabi, mereka adalah mukmin, muhajir dan juga mujahid. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, bagaimana para sahabat Nabi telah dibentuk imannya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ada Allah di hati-hati mereka. Selain Allah sudah keluar daripada hati mereka, dan mereka siap berpisah dengan segala-galanya untuk membuktikan iman dia kepada Allah. Berpisah dengan kampung halaman, bahkan berpisah dengan Makkah, dengan Madinah pun siap hanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka siap korbankan nyawanya untuk agama. Hadirin Allah, hidup mereka untuk agama, matinya mereka juga adalah untuk hidupnya agama. Maka hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana para sahabat Nabi betul-betul pergi sampai ke pojok-pojok dunia, ke ujung dunia, sampai mereka hembuskan nyawanya di jalan Allah. Daripada jumlah sahabat Nabi yang ada waktu itu lebih kurang 124.000 atau 200.000, yang ada kuburnya sekitar Mekah Madinah sedikit sekali dibandingkan yang di luar negeri tersebut. Bahkan hadirin Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan kecintaan kepada perjuangan melebihi daripada segala-galanya. Satu orang sahabat Nabi dapat gelar damimul wajah, mukanya pun enggak tampan, bercak. Nabi katakan, kenapa kamu enggak kawin? Dia katakan, siapa yang terima lamaran saya ya Rasulullah? Sudah mukanya tidak begitu nampan, uang pun tidak ada, miskin dia. Nabi katakan, kamu kawin.
lamar anak si fulan dan nanti minta duit kepada Abdurrahman bin Auf. Dilaksanakan, ringkasnya lamaran dia pun diterima, langsung pergi kepada Abdurrahman bin Auf dan dikasih oleh Abdurrahman bin Auf uang tersebut. Ketika uang akan digunakan pergi ke pasar untuk membelikan peralatan perkawinan tersebut sebagai bahar dan lain-lain, ternyata ada panggilan, ya khailallah irkabi wabil jannati abshir, wahai kuda-kuda Allah, berangkat sekarang, bergembira dengan surga yang menantikan kamu. Nabi pergi, sedangkan dia terfikir bagaimana, mahar sudah siap dihantarkan, begitu pula peralatan yang lainnya, tapi panggilan untuk menunggang kuda pergi untuk menuju surga telah datang. Akhirnya dia jual kembali itu semua dan dia beli kuda. Kemudian dia pun balutkan mukanya itu supaya dekat, jangan dikenal oleh Nabi dan para sahabat lain. Berjuang begitu hebatnya, bunuh sekian banyak orang, Allahu Akbar, sampai dia sendiri terjatuh. Maka Nabi SAW melihat, siapa nih, heran betul dia, berjuang sampai dia sendiri terjatuh, tapi mukanya itu terbalut, tidak kelihatan. Makanya sahabat Nabi mendatangi, dibuka, ternyata dia adalah orang yang tadi diperintahkan Nabi untuk kawin. Kenapa kamu bekerjakan demikian? Dia katakan, memang Nabi perintahkan saya untuk kawin, tapi saya tidak kuat, hanya hidup bersenang-senang bersama istri, sementara Nabi di medan perang sana. Sementara agama pun dikoyak-koyak, aku bersenang-senang, enggak kuat aku melihat hal demikian. Aku korbankan perkawinan aku untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Diberitahukan oleh sahabat tadi, bahkan Nabi pun datang, diletakkan kepalanya di pangkuan Nabi SAW. Ada apa wahai sahabatku? Dia katakan, ya Rasulullah, tidak kuat aku untuk menikmati malam pertama atau bersama istri sementara engkau sedang berjuang untuk agama. Tidak kuat kalau agama tidak tersebar. Akhirnya dia, ya Rasulullah, ampunkan aku, maafkan aku karena tidak melaksanakan perintahmu untuk kawin, tapi ini semata-mata untuk memperjuangkan agama. Akhirnya dia pun menghembuskan nafas, meninggal dunia. Hadirin subhanahu wa ta'ala, begitulah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Iman sudah terbentuk, siap meninggalkan apa-apanya, segala-galanya, berpisah dengan segala-galanya. Dibuktikan dengan hijrah, tapi juga mereka berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan pengorbanan mereka agama tersebar kemana-mana. Dan orang seperti ini pasti akan dimuliakan oleh Allah. Tadi beliau katakan, ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama dengan Abu Sufyan, datang Abu Sufyan bertamu di rumahnya Umar bin Khattab, di majelis beliau, maka diletakkan di depan. Tapi ternyata datang Bilal radhiyallahu anhu, berdiri Sayyidina Umar, dia katakan, wahai Tuhan kami Sayyidina Bilal, silahkan mendekat kemari. Wahai Abu Sufyan, kamu mundur dulu, ini Bilal akan duduk di tempat sini. Berbincang-bincang, Bilal pun pergi. Akhirnya setelah selesai, Abu Sufyan merasa tidak enak. Wahai Umar, kamu nggak tahu siapa saya kan pimpinan Quraisy, itu Bilal siapa dia? Maka Umar marah, dia katakan, wahai Abu Sufyan, kamu tahu siapa Bilal? Di saat-saat kita mengingkari Nabi Muhammad SAW, justru dia yang berkorban dan berkorban. Dengan pengorbanan Bilal lah saya masuk Islam, dan kamu masuk Islam karena pengorbanan Bilal radhiyallahu anhu. Hadirin maka subhanahu wa ta'ala, jadi penderitaan orang seperti ini Allah akan menjadikan asbab hidayah buat orang yang menantang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini juga sunnatullah tidak berubah. Kalau kita betul-betul bentuk iman kita ini dan siap berpisah dengan segala-galanya, bahkan nyawa kita siap untuk kita berikan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti orang-orang yang mengingkari agama, menantang agama, akan Allah jadikan asbab penderitaan kita, pengorbanan kita, hidayah buat mereka tersebut.